Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru semuanya yang sedang berbahagia. Semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Zamzami. Di sini saya membuat sebuah aksi nyata untuk mengimbaskan apa yang sudah saya peroleh selama pelatihan mandiri di platform Mandiri Mengajar seperti itu, yaitu dalam topik yang pertama, Merdeka Mengajar. Oke. Berbicara terkait dengan Merdeka Belajar, tentunya kita tidak akan lepas dari apa konsep dasarnya dari Merdeka Belajar itu sendiri. Dari berbagai literasi, dari berbagai referensi yang sudah kami peroleh, bahwa program Merdeka Belajar ini merupakan program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka atau bebas. Dalam artian bebas di sini bukan bebas tanpa syarat atau sak karepe dhewe seperti itu, bukan, melainkan bahwa bebas yang bertanggung jawab sesuai dengan minat dan karakter masing-masing peserta didik. Nah, guru kini berperan untuk menjadi penghubung antara kurikulum dan juga minat siswa. Nah, di sini merupakan salah satu gagasan yang sangat baik, di mana implementasi dari Merdeka Belajar ini nanti diharapkan akan meningkatkan berbagai kompetensi, berbagai keahlian, keterampilan, dan seterusnya, dan juga menanamkan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kemudian, dari Merdeka Belajar itu, kita akan masuk ke dalam kurikulum merdeka, bahwa konsep dasar dari Merdeka Belajar itu nanti akan diturunkan menjadi sebuah kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka ini menumbuhkan semangat berliterasi dan menerasi, serta yang tidak kalah penting adalah menanamkan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, sehingga peserta didik itu meningkat ya kemampuannya secara umum sesuai dengan karakteristiknya masing-masing tentunya. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, bagaimana pendidik itu mengimplementasikan Merdeka Belajar ini? Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar yang setiap hari dilakukan ya. Yang pertama, bahwa guru tersebut harus mengenali dan juga memahami dirinya sebagai pendidik. Kemudian, mendidik dan mengajar. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana cara mendampingi murid secara utuh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti itu. Dan yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sebelum seorang pendidik itu bisa menerapkan konsep dari Merdeka Belajar ini, guru tersebut atau pendidik ya dalam hal ini harus memahami seperti itu, bahwa guru itu, kalau kami kutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, guru itu harus menjadi teladan, seorang model, dan juga sekaligus seorang mentor dari peserta didik. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting sebelum kita bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar ini. Yang kedua, guru juga harus memahami bahwa mendidik dan mengajar itu adalah dua hal yang berbeda, meskipun saling berkaitan satu sama lain. Nah, mendidik ini itu lebih ke penanaman nilai-nilai kearifan dan budaya ya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan sehari-hari. Jadi bagaimana cara bersikap, kemudian bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Nah, itu dalam ranahnya mendidik atau dalam ranahnya pendidikan. Karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan ini kan membentuk manusia yang seutuhnya ya, sesuai dengan profil yang sudah disebutkan tadi. Oke, yang berikutnya untuk mengajar. Nah, sedangkan untuk mengajar ini adalah salah satu bagian dari mendidik, seperti itu. Nah, jadi dalam mendidik itu kita pasti harus memerlukan pengajaran seperti itu ya, untuk menyampaikan berbagai ilmu
ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, peserta didik kenapa harus didampingi? Nah, karena kita berada di era yang sangat cepat, harus informasi itu kesana kemari, kemudian apa namanya, peserta didik juga ibaratnya itu disediakan berbagai macam kemudahan untuk mengakses sumber informasi yang tidak terbatas semenjak adanya internet ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga guru ini wajib wajib hukumnya untuk mendampingi murid, sehingga apa? Dalam proses pembelajaran itu mereka tidak mengalami yang namanya miskonsepsi akan apa yang dipelajari, seperti itu. Lanjut, kemudian guru juga harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti yang dimaksud ini ya yang sesuai dengan usaha untuk mewujudkan profil Pancasila itu sendiri ya. Bahwa nanti dengan adanya budi pekerti yang baik itu nanti akan memberikan nilai-nilai yang bermakna selama peserta didik itu berada di lingkungan sekolah, lebih-lebih ketika nanti mereka sudah lulus purna dari sekolah dan kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Jadi tanpa budi pekerti yang baik, kami kira sulit untuk menerapkan ini merdeka belajar ini, seperti itu. Karena dalam kesehariannya mereka seolah dibebaskan, tapi dengan tanggung jawab, seperti itu ya. Dan yang terakhir dari kelima poin tadi adalah pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tujuan akhir dari pendidikan itu sebenarnya adalah membentuk manusia yang seutuhnya ya, tentu dengan berbagai indikator-indikator yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tapi selain itu, bahwa pendidikan itu juga bertujuan untuk mengantarkan peserta didik kelak ya pada keselamatan dan juga kebahagiaan dalam mengarungi kehidupannya, seperti itu. Dan yang terakhir, refleksi dari materi ini ya, dari modul ini, dari pelatihan mandiri ini, bahwa esensi dari kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah jelas merdeka belajar ya. Dan merdeka belajar itu merupakan sebuah konsep yang dibuat agar siswa ini bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing, serta yang paling penting adalah menanggulangi krisis belajar yang barusan kita lalui yang terjadi karena pandemi itu, seperti itu. Dan yang hal terkecil sebagai contoh yang ingin diatasi ya, yang ingin ditanggulangi oleh menerapkan kurikulum merdeka ini adalah hal-hal kecil semacam ini. Jadi contoh, dua anak dalam satu keluarga itu punya minat yang berbeda. Nah, oleh karena kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, otomatis penilaian kita terhadap dua anak itu juga tidak boleh sama, gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan karakteristik minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, koreksi sangat diperlukan. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.